Shalom Papa Mama dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ya. Mohon bimbingan Papa Mama selama ibadah berlangsung. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik juga sudah siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak atau abang sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik dapat bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dan selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Dan yang utama, siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Aduh, kok gak ada yang nyaut? Selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Iya, shalom. Loh, kenapa Kak Wina cuman sendiri ya? Ada Bang Supri, sini Bang Supri. Satu lagi Bang Tomo, sini Bang Tomo. Temenin Halo, saya Kakak. dong. Halo, Iya, Wina. halo. Gimana kabar? Kalau ini jangan ditanya deh, udah sering ketemu. Aduh, kesian Bang Tomo, gimana kabarnya Bang Tomo? Luar biasa. Luar biasa sehat? Luar biasa sehat. Sehat luar biasa. Bang Supri gimana kabarnya? Tadi katanya nggak ditanya. Enggak, biar sama adil. Gimana Bang Supri? Ya, Luar biasa? Badannya gede Oh, luar biasa sekali. Karena sering makan banyak. Oh iya, adik-adik di rumah juga gimana kabarnya? Sehat luar biasa? Pasti luar biasa. Pasti luar biasa. Kita coba dulu yuk semangatnya adik-adik di rumah masih oke nggak? Kita kan sudah 1 bulan ya nggak ketemu ya? Iya, Iya, lama ya. bener. Iya, Kak, udah 1 1 bulan bulan. kita nggak sekolah minggu di sekolah minggu HKBP Semper, dan mulai hari ini sampai ke depannya kita kembali beribadah bersama abang dan kakak sekolah minggu dan adik-adik di rumah ya. Yuk Kakak Wina coba ya, semua adik-adik berdiri, ayo berdiri. Anak sekolah minggu, Siap. anak-anak Tuhan, Berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Iya, adik-adik sekolah minggu berakar, bertumbuh, berbuah ya. Nah, sekarang Kakak Wina mau ajak adik-adik nih coba di rumah, coba adik-adik siapa tahu ada mama, papa atau kakak adik, kalau ada opungnya atau siapa tulangnya pun juga boleh, semua diajak untuk sekolah minggu bareng hari Biar ini ya. rame ya kakak. Biar rame, biar Iya, semangat. biar semangat. Semangat ya, udah diajak semuanya? Udah, oke, yuk semuanya adik-adik, mama, papa, tulang, opung, semua yang di rumah ikut berdiri yuk, kita mau nyanyi lagu. Yuk ayo teman kita ke gereja, semuanya berdiri. Adik-adik bisa ikuti gerakan Bang Tomo dan Bang Supri ya. Yuk ayo teman kita ke gereja. Yuk ayo teman jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa dengarkanlah firman-Nya. Mari wartakan kasih setianya. Tunggu sebentar. Kok kayaknya kurang semangat sih? Abang-abang juga sepertinya kurang semangat nih hari ini. Iya nih Kurang kak. semangat ya Kak. Masih ingat kan lagunya? Yuk Iya, ayo rasanya teman lagu kita ke baru ya, gereja. Kak. Gayanya inget juga? Masih. Gayanya Masih. inget juga? Ingat Kak. Perhatikan nih gayanya Bang Tomo dan Bang Supri oke punya ya. Oke. Nyanyi dengan semangat, bergaya juga dengan oke. Semuanya berdiri kembali adik-adik. Yuk kita nyanyikan lagu Yuk Ayo Teman Kita ke Gereja dengan lebih semangat lagi. Yuk ayo teman kita ke gereja. Yuk ayo teman jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Yuk ayo teman kita ke gereja. Yuk ayo teman kita ke gereja. Yuk ayo teman
teman jangan sampai tertinggal. Bernyanyi bersoal, dengarkanlah firman-Nya. Mari rasakan kasih setianya. Anak sekolah minggu, Siap. anak-anak Tuhan Berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Oke, yes. Nah, adik-adik semuanya, kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Yuk, kita semuanya berikan hati, berikan sikap yang baik di hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama bersuka cita dan penuh ucapan syukur. Kita mulai ibadah kita dan kita akan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik semuanya kembali berdiri. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Anak-anak, kita sekarang mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari tita pertama dan maksudnya. Anak-anak mengikutinya ya. Tita pertama. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain Tidak boleh Allah lain kecuali aku. kecuali aku. Maksudnya adalah Maksudnya adalah kita harus lebih takut, kita harus lebih takut, lebih kasih, lebih kasih, dan lebih yakin dan lebih yakin, dan percaya terhadap Allah dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Anak-anak kita berdoa ya, untuk mohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk dapat melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Oke, Kakak Wina mau nanya nih. Menurut abang-abang nih berdua, apakah semua manusia nanti akan masuk ke surga? Iya dong Kak. Iya enggak? Kalau Bang Tomo mah iya. Bang Tomo bilangnya iya. Iya loh. Kenapa? Kan karena kita tuh sudah ditebus Kak. Oh gitu. Bang Supri setuju dengan Bang Tomo yang Bang Tomo bilang? Apakah enggak semua lah, manusia kan ada- bisa masuk ke surga? Kan ada teman Bang Supri juga yang masih nakal, masa masuk surga nanti dia? Nah, betul ya. Tapi sebenarnya semua manusia itu bisa masuk surga. Tapi ada caranya, ada syaratnya ya. Syaratnya apa? Harus bersih. Bersih Iya. dulu. Apanya yang bersih? Bajunya. Apanya yang bersih? Hatinya. Oh, Hatinya, iya. hatinya harus bersih. Kirain Lalu, bajunya Kak. bagaimana caranya supaya hati kita bersih? Bagaimana caranya?
Kalau tadi kata Bang Supri, kalau ada teman kita yang masih berbuat nakal, apakah hatinya itu bersih? Enggak. Tidak ya, yang masih berbuat nakal, berbuat dosa berarti hatinya masih kotor. Tapi ada Tuhan Yesus yang mau membersihkan semua dosa-dosa kita, membersihkan hati kita dari dosa-dosa. Caranya apa? Adik-adik minta ampun sama Tuhan kalau masih berbuat nakal. Minta ampun, percaya. Ada lagi? Taat. Lakukan apa yang Tuhan katakan, ya. Semua kita nanti akan bersih hatinya dan semua kita akan menjadi bagian dari kerajaan surga. Yuk semua adik-adik, Kakak Wina undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu dari buku ND 178, Roma tu Yesus, ayatnya yang pertama. Roma tu Yesus, Roma tibu, BGH tanah jangkon burju, Narodo Yesus pangoluho, asal porseaho, mansailas rohatai muse, molo iasian dosae, sai Roma hita tu surgoi, laso nang madisi. Anak-anak, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak yang berada di rumah, sekarang kita coba buka Alkitab kita. Kita akan baca epistel kita pada minggu ini yang tertulis daripada Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 dari Perjanjian Lama ya. Kita sama-sama membacanya, anak-anak mengikutinya ya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Oke, jadi Bang Tomo, Bang Supri, siapa di antara abang-abang masuk surga? Dua-duanya? Dua-duanya. Iya, pasti ya. Pasti. Pasti masuk. Karena- Karena apa? Karena aku percaya Karena sudah percaya. Karena Iya, sama Tuhan Yesus dan sama taat Tuhan Yesus. melakukan perintah. sudah percaya dan Iya. mau taat kepada Tuhan Yesus ya. Kita mau Amin. bilang kepada semua orang, kalau kita adalah orang percaya. Percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, lalu Bapa dan Dan Roh Kudus. Yuk semua adik-adik kita berdiri, kita mau bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat, Tuhan Pencipta Semesta, ayat yang pertama, keempat, dan kelima. Semuanya bangkit berdiri adik-adik. Tuhan Pencipta semesta, Allah yang maha luas,
Anak-anak sekolah minggu, marilah kita mengakui iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seluruh dunia mengakuinya, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita mau bersama-sama menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kita dari kelas teruna. Mari kita ambil sikap doa, tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini, hingga kami beroleh hikmat daripadamu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami ketika kami masih sekolah dari rumah. Mampukan kami menjadi anak yang baik, rajin, dan tepat waktu mengerjakan tugas-tugas yang guru berikan kepada kami, sehingga kami dapat belajar terus dengan baik dan dapat meraih cita-cita walaupun di masa pandemi. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami berdoa buat orang yang sedang berjuang di masa-masa sulit ini, ya Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran, agar mereka bisa melewati apa yang mereka rasakan saat ini, ya Tuhan. Dan selalu berserah kepada Tuhan. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu agar bisa beraktivitas kembali dan bisa beribadah di gereja-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih atas berkat-Mu pagi ini yang masih memberikan kami nafas kehidupan. Ya Bapa, memang untuk saat ini kami sering lupa kepadamu ya Tuhan, sehingga kami sulit dan lupa untuk dekat denganmu Tuhan. Ampunilah kesalahan kami Tuhan. Maka dari itu, ajarkanlah kami anak-anak-Mu ini untuk dekat denganmu Tuhan, melalui berdoa, saat teduh, beribadah, membaca Alkitab, dan mengikuti pelayanan ya Tuhan, agar kita semakin dekat denganmu, semakin tahu apa yang Engkau larang dan apa yang Engkau kehendaki, sehingga kita dapat menjadi mitra Tuhan yang baik sebagai manusia yang sayang pada Tuhan ya. Sekalipun kita tak akan pernah membalas kebaikan yang sudah Engkau berikan. Dan inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan sudah menciptakan semua yang baik di dunia ini. Semua yang baik, termaksud kita manusia, termaksud adik-adik di rumah juga ciptaan Tuhan yang baik. Dan Tuhan mau semua ciptaannya bertumbuh dan berbuah yang baik. Lalu bagaimana caranya supaya kita bertumbuh? Bukan cuma bertumbuh fisiknya nih, kayak kayak Bang Supri mungkin bertumbuh fisiknya, tapi bukan cuma fisiknya tapi juga apa? Imannya juga harus bertumbuh. Nah, bagaimana supaya iman kita terus bertumbuh dan berbuah dengan baik? Baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dan lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta kita, Amang Pendeta Siregar. Tentang apa yo? Ada yang tahu nggak? Tunggu dulu. Kita nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu dari Kidung Jemaat, judulnya Yesus Sayang Padaku.
kita berdoa, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu juga buat para orang tua adik-adik kami yang mendampingi ibadah sekolah minggu saat ini. Yang walaupun ibadah kita masih tetap diadakan secara online, tapi tidak mengurangi pujian kita kepada Tuhan, pendengaran kita kepada firman Tuhan, terlebih pengamalan kita terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan buat adik-adik sekolah minggu pada saat ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Bagi adik-adik yang sudah membuka Alkitabnya, Amang akan baca dari sini. Adik-adik mengikutinya dari rumah masing-masing. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul ke-5 roti dari 12 bakul penuh
dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah dilakukannya, mereka berkata, "Dia adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian adik-adik firman Tuhan buat kita pada hari Minggu ini, di mana Yesus melakukan suatu mujizat yang tidak pernah dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh Yesus. Yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia, dapat dipikirkan oleh Yesus. Yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia, dapat dikerjakan oleh Yesus. Karena memang itulah kemahakuasaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Di mana seperti yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Bagi Allah tiada yang mustahil. Makanya dalam nats kita pada hari ini, Tuhan menunjukkan melalui mujizatnya, melalui perbuatannya, dengan menyediakan makanan buat ribuan orang. Bahkan dikatakan tadi 5.000 orang laki-laki. Nah, itu hanya laki-laki loh. Padahal di sana tadi dikatakan ada seorang anak yang mempunyai roti. Berarti tambah lagi orangnya. Tidak mungkin hanya laki-laki. Bisa saja hadir perempuan, berarti lebih dari 5.000 mungkin. Tapi itulah yang dilakukan oleh Yesus. 5 roti dan 2 ikan, dan bisa menghasilkan sisa atau lebih 12 keranjang. Nah, suatu perbuatan yang patut dicontoh, ditiru daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, berbagi apa adanya kepada semua orang, kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu, melalui perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Padahal dikatakan tadi roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun mereka masing-masing diberikan sepotong kecil, tapi tidak akan cukup untuk memberikan makan orang-orang yang hadir pada saat itu. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Namun kemahakuasaan daripada Tuhan, Dia perbuat, Dia lakukan agar orang-orang yang mengikuti Dia tidak menjadi kelaparan, tidak menjadi kekurangan, tetapi cukup untuk memuaskan, cukup untuk menahan lapar daripada orang-orang banyak tersebut. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan pada saat ini? Tadi Amang katakan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, kalau kita percaya, yakin kepada Yesus Kristus,
apapun yang kita inginkan, apapun yang akan kita minta, Tuhan pasti kabulkan. Dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan kerendahan hati kita memohon kepada Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, dalam kekurangan kita, dalam kelemahan kita, Tuhan pasti memampukan kita mencukupkan apa yang kita inginkan yang seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tidak mungkin daripada Tuhan. Nah, persoalannya adik-adik, terkadang ketika orang sudah mendapatkan, sudah diberikan berkat, dia lupa untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih kepada yang memberi, kepada yang dia imani, kepada yang dia percayai, yang dapat memberikan apa yang dia inginkan di dalam kehidupannya. Nah, di sini kita mau diingatkan supaya ketika kita menerima sesuatu, mendapatkan berkat di dalam kehidupan kita, kita jangan lupa untuk berterima kasih, mengucap syukur, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya kita mau diajak untuk belajar berbagi kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, terlebih yang kekurangan, yang tidak ada sama sekali apa-apanya, sementara kita mempunyai sesuatu. Nah, berbagi kepada orang yang pasti tidak akan membuat kita menjadi jatuh miskin, menjadi kesusahan, tetapi dengan belajar untuk berbagi apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, itu akan semakin diberkati oleh Tuhan. Kita lihat tadi, ada seorang anak yang memiliki roti, yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, dia mempunyai 5 roti dan 2 ikan, tetapi dengan ketulusan, kerelaan hatinya memberikan apa yang dia berikan, menjadi terberkati orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Dan yang berikutnya, hendaklah kita tetap merasa apa yang sudah ada dalam kehidupan kita, itu kita lakukan untuk tetap berbagi dengan orang lain, tetap memberikan yang terbaik bagi orang lain, tetap melakukan tindakan yang boleh membantu, yang boleh menolong orang lain. Sikap solidaritas, sikap kebersamaan, itu yang mau dituntut oleh Tuhan. Jangan ada sementara kita memiliki banyak, orang lain tidak punya, kita tega melihatnya untuk tidak makan, untuk menderita, sementara kita serba berkecukupan. Tetapi dengan apa yang ada bagi kita, apa yang ada dalam kehidupan kita, kita mampu untuk berbagi kepada semua orang. Percaya, yakin kepada Yesus Kristus bahwa Tuhan akan semakin memberkati kehidupan kita ketika kita mau menjadi berkat, ketika kita mau berbagi kepada orang-orang yang memang sangat-sangat membutuhkan.
Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Mujizat yang tidak pernah dilakukan oleh manusia, boleh Tuhan lakukan. 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 keranjang untuk dimakan 5.000 orang, bahkan lebih. Itu suatu kemahakuasaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sebagai contoh teladan dalam kehidupan kami. Untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami mampu juga untuk berbagi kepada orang lain. Untuk selalu memikirkan orang-orang yang membutuhkan ketika kami menerima berkat, ketika kami dicukupkan oleh Tuhan. Biarlah adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu, ajar mereka untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, merasa cukup dalam segala hal, dan mampu untuk berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada keluarga yang ada di sekeliling mereka Tuhan. Berkati adik-adik kami sekolah minggu dimanapun mereka pada saat ini berada. Jikalau ada dari mereka yang mengalami sakit penyakit, begitu juga dengan orang-orang tua mereka Tuhan, berkati, sembuhkan sakit penyakit mereka. Cukupkan adik-adik sekolah minggu kami dan para orang tua mereka dalam kebutuhan mereka sehari-hari. Ajar adik-adik kami sekolah minggu untuk selalu tetap setia kepada Tuhan, untuk selalu percaya kepada Tuhan, untuk selalu bersekutu kepada Tuhan, untuk selalu mengucap terima kasih kepada Tuhan dalam apa yang sudah mereka terima dalam kehidupan mereka. Berikan hikmat dan bijaksana kepada adik-adik kami sekolah minggu, agar mereka melalui hikmat yang daripada Tuhan tertempah menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar-ajari mereka Tuhan dalam pembelajaran mereka, walaupun hingga pada saat ini masih belajar dari rumah mereka masing-masing. Tetapi biarkan Tuhan memberikan semangat kepada adik-adik kami untuk tetap belajar, untuk tetap mengikuti pembelajaran dari rumah mereka masing-masing, agar adik-adik kami menjadi adik-adik yang pintar, yang bisa membanggakan gerejamu, membanggakan orang tua, membanggakan keluarga, terlebih membanggakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga mau berdoa buat gerejamu Tuhan, berkati gerejamu ini, agar gerejamu ini juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar gereja dan yang membutuhkan berkat dari gerejamu Tuhan. Berkati juga para guru sekolah minggu yang susah payah melakukan ibadah online, menyediakan ibadah bagi adik-adik kami sekolah minggu. Jauhkan juga dari mereka sakit penyakit, mara bahaya, berkati mereka dalam kehidupan mereka. Begitu banyak Tuhan yang akan kami inginkan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan apa yang kami inginkan, terlebih yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya barusan ya. Iya, Tentang Kak. apa tadi katanya? Amang Pendeta ceritakan? 5 roti, salah, Apa? 5.000 orang diberi Nah. makan sama Tuhan Yesus. 5.000 orang apa 50.000 orang apa 5 juta? 2 ikan. 5.000 orang diberi makan dengan 5 5 roti, 2 roti dan ikan. 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Itu adalah mujizat, salah satu mujizat yang Tuhan lakukan ya. Iya. Tandanya apa itu tandanya? Tandanya Tuhan Tuhan mengasihi dan kita. menyayangi manusia ya. Iya. Iya, dengan mujizat yang dilakukan Tuhan memberi makan orang-orang. Ya, tandanya dia mengasihi kita manusia. Nah, sekarang Kakak nanya nih. Tuhan udah mengasihi kita. Banyak mujizat yang dilakukan. Sekarang Betul adik-adik sekali, Kak. apa yang adik-adik bisa tunjukkan kepada Tuhan, tandanya adik-adik mengasihi Tuhan? Rajin Apa? beribadah. Beribadah, Tidak, ini nurut sama orang tua, Kak. nurut sama orang tua. Ada lagi yang lain? Memberikan yang terbaik dalam yang dia punya, Kak. Wih. Misalnya kepintaran buat Tuhan. Wih, memberikan yang terbaik apa yang dia miliki. Contohnya kepintaran. Banyak ya, Iya. pintaran, sikap yang baik, ketaatan itu adalah yang terbaik. Dan ada lagi, ucapan syukur ya melalui
persembahan ya. Persembahan juga bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan ya adik-adik ya. Jadi ketika berikan persembahan, berikan dengan hati yang sukacita, dengan kerelaan dan dengan ketulusan ya. Amin. Nah sekarang adik-adik siapkan persembahannya. Kita memberikan persembahan yang baik untuk Tuhan ya, sambil menyanyikan lagu Marilah kawanku bawa persembahanmu. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Yuk semua adik-adik siapkan persembahan, kita berdiri yuk. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukacita. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa Nyanyikan sekali lagi, marilah kawanku bawa persembahanmu. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukacita. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Adik-adik kami minta untuk berdiri. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam
Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Tetap jaga protokol kesehatan, salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Shalom.